Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, setelah mengalami dark night of the soul, biasanya orang akan lalu menyederhanakan pikiran. Menyederhanakan pikiran itu adalah wujud dari kepasrahan. Nah, ketika orang sudah pasrah, maka kesadaran spiritual mulai akan tumbuh, yang diikuti dengan kecerdasan natural. Bagaimana videonya? Monggo kita simak. Baik sedulur, di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara orang untuk menjadi supranatural, atau bahkan kita bicara supernatural, atau sekarang lebih banyak dikenal superhuman. Nah, kita harus garis bawahi dulu bahwa menjadi orang yang supernatural atau superhuman itu mengalami tahap-tahap seperti dalam video saya, misalnya Dark Night of the Soul, kemudian kesadaran mulai pulih, kemudian mencari jati diri, lalu mulai dengan diisi dengan kebijaksanaan dan mempelajari segala lini geopolitik, geoekonomi, segala yang terjadi. Baru kemudian mengolah rasa terhadap lingkungan dan alamnya sekitar dulu, lalu berkembang, maka orang itu akan menjadi pribadi yang supernatural atau superhuman. Jadi sakti di sini bukan kesaktian seperti di zaman dulu, aji kesaktian, tapi sakti di sini mempunyai pengertian, dia mempunyai kecerdasan. Jadi bedakan antara sakti dari ilmu kanuragan dengan sakti supernatural. Oke, kita lanjut bahasanya. Setelah Dark Night of the Soul, maka orang akan mengalami kepasrahan. Justru di saat kepasrahan ini, orang akan mengalami kesadaran spiritualitas. Yang pertama kali dirasakan adalah seakan-akan Tuhan tidak ada, karena tidak menolong. Seakan-akan lingkungan dan alam itu menjauh. Seakan-akan semua orang itu tidak mau dekat dengannya. Nah, ini orang yang merasakan kalau Dark Night of the Soul, kemudian dia mulai, sebetulnya titik itu adalah titik di mana spiritual dengan sedang terbangun. Jadi mengapa spiritual itu melampaui segala agama walaupun harus berlandaskan agama?
Karena terbentur oleh keadaan di mana kita merasa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak menolong. Nah, mulai dari itu kita mulai mencari Tuhan itu di mana. Baik melalui channel-channel YouTube, baik melalui literasi, buku atau apapun yang bisa menjelaskan keberadaan Tuhan itu di mana. Nah, di sini letak berbahayanya. Ketika penjenengan tidak open mind dan tidak berusaha untuk mencari perbandingan dengan kondisi yang dicari benar-benar yang real, nyata, bisa disaksikan, maka jenengan akan terjebak oleh spiritualis yang sedang mencari nama dan sedang berkembang saat ini. Maka dari itu, open mind, jangan menjudge ketika ada orang memberitahukan diterima, kemudian yang satunya lagi memberitahukan diterima. Jangan lelah untuk mencari. Nah, setelah itu baru dirasakan mana yang paling nyaman buat penjenengan, karena pengalaman itu adalah sendiri-sendiri, tidak bisa ditularkan. Misalnya pengalaman saya tidak akan sama dengan pengalaman penjenengan. Nah, di sini wajib berhati-hati. Dan di sini mulai diajarkan penjenengan untuk open mind, berpikir terbuka. Nah, setelah berpikir terbuka, maka yang terjadi penjenengan akan menemukan jati diri, karena dari sini digiring ke kenyamanan. Nah, setelah menemukan jati diri, maka penjenengan akan mulai mengakses data-data leluhur penjenengan melalui DNA yang diturunkan kepada penjenengan. Penjenengan tidak mungkin akan jauh-jauh dulu. Pasti yang terdekat, mungkin itu orang tua yang sudah meninggal, mungkin itu simbah, mbah buyut, terus sampai ke atas. Nah, kalau orang Jawa bilang, itulah nitis. Jadi titisan itu melalui DNA. DNA yang diturunkan kepada kita. Dari situ akan mulai bisa terakses. Karena apa? Kecerdasan kita mulai tumbuh, kecerdasan natural. Mungkin timbul bayang-bayang, mungkin timbul ilusi, mungkin timbul halusinasi. Nah, dari sana penjenengan juga harus jeli apakah ini benar-benar real atau ini cuma gambaran aja. Ini cuma hasil rekayasa pikiran saja. Setelah ada gambaran di dalam diri penjenengan, maka penjenengan harus bertanya-tanya kepada orang yang mampu. Benarkah gambaran ini? Dari dua akses ini, maka akan ditemukan kebenaran bahwa penjenengan keturunan dari ini. Nah, dari situ penjenengan juga bisa mengakses kecerdasan leluhur kita. Misalnya kecerdasan leluhur kita dulu seorang ahli bangunan atau seorang ahli arsitektur, maka itu bisa diakses melalui DNA tadi. Atau misalnya seorang ahli kanuragan juga bisa diakses. Ya inilah kalau orang Jawa bilang menitis, yang diakses melalui DNA. Nah, tapi ada tapinya ini. Ketika kita mengakses kecerdasan leluhur, mengakses data-data leluhur, dan kita bisa menariknya ke dalam diri kita, yang terjadi karma leluhur juga akan turun kepada kita, baik itu karma baiknya maupun karma buruknya. Jadi apapun
tugas leluhur mungkin ada yang belum selesai, maka kita wajib meneruskannya untuk menyelesaikannya. Jika leluhur masih punya karma buruk untuk kepada orang lain atau kepada siapapun, maka kita juga wajib untuk menyelesaikannya agar tuntas tugas leluhur kita. Karena leluhur kita sudah tidak bisa apa-apa karena tidak punya badan fisik. Sedangkan kita yang mempunyai fisik inilah yang mempunyai tugas meneruskan, menyelesaikan tugasnya leluhur. Agar bisa terselesaikan karma dari leluhur. Nah, ini orang sering menyebutnya tumimbal lair kalau orang Jawa. Jadi ketika kita bisa mengakses kecerdasannya, kita bisa mengakses data-data leluhur, semua akan turun, termasuk karmanya. Nah, jadi setelah mengalami kesadaran yang pulih, kesadaran tentang spiritual, lalu mencari data diri, mencari jati diri, kemudian mengakses data-data dari leluhur, maka orang itu bisa dikatakan sudah sakti karena sudah mempunyai kecerdasan. Nah, logikanya leluhur kita dulu sesuai dengan zamannya pasti pernah mengalami puasa, pasti kuat dalam puasanya, kuat dalam tirakatnya, maka itu akan menurun kepada kita. Dan mungkin punya aji kesaktian, mungkin punya ilmu kanuragan yang tinggi, dan itu akan menurun. Jadi kita tinggal membukanya, tidak perlu repot-repot untuk tirakat, untuk puasa seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya. Kalau sekarang itu sebetulnya tidak perlu puasa atau tirakat seperti zaman dulu, karena kita bisa mengaksesnya melalui DNA leluhur. Kalau kita tahu leluhur kita itu siapa dan bagaimana, maka kita bisa mengaksesnya. Nah, kalau sudah sampai sini, maka tinggal kita isi kehidupan dengan kebijaksanaan, lalu bangkitkan rasa sejati bahwa kita akan mengetahui kita itu satu sumbernya, baik sesama manusia maupun tumbuhan maupun binatang, itu satu sumbernya. Jadi kita lebih meninggikan rasa persatuan, bukan perbedaan. Nah, itulah tahap-tahap orang menjadi super natural atau super human. Karena kalau sudah menjadi super human, yang ditemui hanya kebahagiaan dan kenyamanan, karena tidak punya musuh. Kita anggap baik dan semua sesuai dengan yang ada di realitas, bukan berdasarkan jarene. Kalau kita mencari berdasarkan jarene katanya, maka yang terjadi kita ini seperti sekarang ini, kita terkungkung dalam ilusi dan halusinasi, sehingga kita terjerumus mengalami dark night of the soul. Nah, kalau leluhur kita dulu ajarannya adalah ajaran nyata, secara empiris, jadi bisa dibuktikan dan dirasakan sendiri-sendiri. Maka dari itu kawruh Jawa itu kawruh nyata, bukan ilusi, bukan katanya. Coba cerna sendiri penjenengan apakah benar atau tidak kata-kata saya. Nah, kebanyakan orang supranatural itu hanya terhenti ketika mengakses data dari leluhur untuk ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktiannya, dan mereka enjoy di sana. Maka kalau supranatural tidak akan bisa menjadi supernatural atau super human. Kita lihat aja, para supranaturalis pasti akan terhenti di sana dan itu saja.
Bahkan mereka demi konten, demi apapun akan dilakukan agar menjadi tenar, akan menjadi terkenal. Kalau orang yang super naturalis sudah tidak butuh itu, tidak butuh pengakuan. Karena hanya ada penyatuan antara dia dan alam serta pencipta. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita menjadi superhuman, manusia-manusia super berikutnya agar kita layak untuk membuat peradaban ke depan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.